Saya akan baca mulai ayat 12. Apa judulnya? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini hadir, dan semua majelis hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, biarlah kita pulang dari pertemuan ini mempunyai sebuah konsep keutuhan gereja seperti yang Tuhan rindukan. Saya ulangi lagi, kata utuh, maka lihatlah tubuh kita sendiri. Lihat baik. Misalnya, semua ada di tubuh kita. Ternyata salah satu dari kelingking jari kita, kelingking tangan, entah yang kanan atau yang kiri, itu tidak ada. Semuanya ada. Kepala, otak kita sempurna, mata, semuanya satu. Salah satu kelingking kita enggak ada. Utuh tidak? Tidak. Nah, ketika gereja tidak utuh, maka Yesus Tuhan yang diejek orang. Betul? Karena dia itu kepala. Maaf. Ini cuma contoh. Kalau saudara melihat ada orang cacat fisiknya, apalagi sampai parah cacatnya itu, berarti nggak utuh, bukan? Maka orang itu pasti akan jadi bahan ejekan. Maaf ya, walaupun itu salah, cuma ini contoh saja. Ketika tubuh Kristus tidak utuh, setan mengejek kita habis-habisan. Nah, ini masalah yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya baca ayat 12. Karena sama seperti apa? Tubuh itu berapa? Satu. Dan, ayo baca, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Yang keras, yang kencang kalimat terakhir. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus. Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita itu ada berapa banyak macam anggota. Jangan cuma lihat yang besar-besar. Otak kita, jantung kita, paru-paru kita, liver kita. Jangan cuma lihat itu. Yang kecil-kecil berguna nggak buat tubuh? Maka itu tadi saya katakan, kelingking satu saja lepas, maka kita jadi tidak utuh. Demikian pula Kristus, satu tubuh, banyak anggota, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Sebetulnya konsep ini semua gereja, semua batuan, semua teolog tahu. Tapi faktanya kita melakukan enggak? Walaupun kita tahu untuk bersatu. Jawab, melakukan tidak? Tidak. Sampai hari ini kita masih sendiri-sendiri. Dan ini masalah besar di dalam gereja Tuhan. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kalau sempat kita kembali ke 1 Korintus 12. Yohanes pasal 17 ayat 11. Saya tanya, kalau saudara baca Yohanes 17, saudara tahu ini doanya siapa dan tentang apa? Ayo, doanya siapa? Tuhan Yesus, tentang kesatuan gereja. Nah, saya ingin menggambarkan ini. Saya mau tanya dulu. Buat kita orang timur, orang Asia ini, penting tidak pesan orang yang meninggal? Penting tidak? Kenapa penting? Pesan terakhirnya. Pertanyaan berikut. Apa yang terjadi kalau ada keluarga besar tidak menuruti pesan terakhirnya? Pintar. Maaf ya saudara, gereja sedang kualat.
Loh, kenapa? Ingat, karena pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ditangkap, diadili, dan dibunuh. Pesan terakhirnya ada di Yohanes 17. Iya atau tidak? Lu jawab iya atau tidak? Bagi yang belum tahu supaya saudara tahu. Mengapa setiap orang timur khususnya, kalau mendengar ada yang meninggal, saudara, pertanyaan pertama pasti pesan apa terakhirnya? Betul tidak? Awas tanya ninggali warisan enggak? Awas begitu. Itu mata duitan betul-betul. Semua kita pasti tanya apa pesan terakhirnya. Karena kalau kita tidak melakukan pesan terakhir orang yang meninggal, kita kualat. Dan kita tahu arti kata kualat sangat tidak baik dalam hidup ini. Nah, saya gambarkan begini. Doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu seperti seorang ibu yang tahu sebentar lagi aku meninggal. Lalu ibu ini titip anak-anaknya ke suaminya, ke bapaknya anak-anak. Bisa bayangkan? Suasana Yohanes 17 itu sangat mengharukan. Dan begini, salah satu permintaannya, ya. Dan aku, bagaimana? Tidak ada lagi di dalam dunia. Bisa bayangkan kalau ada orang mau meninggal dan dia tahu nggak lama lagi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Kita, gerejanya, anak-anaknya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Apa permintaan? Pelihara. Stop dulu. Lagi sekali. Bisa membayangkan kalau ada seorang ayah mau meninggal atau seorang ibu mau meninggal, lalu titip anak-anaknya, pelihara baik-baik ya, jaga baik-baik. Bisa merasakan gak itu, saudara? Dan itu hati Yesus hari itu. Kita dititipkan kepada Bapa. Katakan amin. Peliharalah mereka dalam, baca, dalam nama. Kira-kira kalau ini orang tua kita, entah ayah kita atau ibu kita mau meninggal, terus pesan seperti ini, tolong jawab dengan kalimat peristiwa sehari-hari. Kira-kira permintaan orang tua ini kepada anak-anaknya supaya apa? Masa gak bisa ngerasakan? Peliharalah mereka dalam namamu. Supaya apa anak-anak? Akur, rukun, jangan bertengkar. Peliharalah mereka dalam namamu. Saudara, ini luar biasa. Tidak semua kita bangsa Indonesia punya marga atau punya fam. Tapi kita tahu ada suku-suku tertentu yang kemargaannya itu kuat, betul nggak? Orang Batak contohnya. Kalau ibu mau meninggal dan diminta supaya anak-anak terpelihara di dalam nama suaminya, bapaknya anak-anak itu, artinya apa? Walaupun tidak semua kita punya marga, ada beberapa suku nggak ada marga, tapi kita ngerti. Ayo jawab. Kira-kira ibu ini mengharapkan anak-anaknya bagaimana? Peliharalah mereka dalam namamu. Ngerti nggak maksudnya? Adik-adik, anak-anak muda, kalian bisa ngerti nggak perasaan orang tua ini yang mau meninggal? Peliharalah mereka dalam namamu. Apa itu maksudnya? Apa? Supaya rukun. Dan jangan ada nama lain yang menggantikan nama bapakmu. Betul? Nah, stop dulu supaya kita tahu. Beri tandanya. Sekarang saya buka Wahyu 14. Saya belum selesai di Yohanes 17.
Sekarang kita buka Wahyu 14 ayat 1. Judulnya apa? Anak domba dengan pengikutnya yang ditebusnya. Siapa pengikut yang ditebus anak domba? Gereja kita. Terjadi apa hari itu? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Angka ini jangan dipersoalkan. Ya, ini sebuah kiasan. Maka itu jangan sampai menafsirkan ternyata yang masuk surga cuma 144.000 orang. Itu salah. Betul? Enggak mungkin. Ini arti kiasan. Nah, yang penting orang yang ditebus oleh anak domba itu berdiri di Bukit Sion. Ini penting. Bersama-sama dengan Yesus anak domba. Dan di apanya? Baca di dahi mereka ada apa? Tertulis namanya, nama Tuhan Yesus dan nama Bapaknya. Maaf, yang membuat gereja tidak utuh, di dahi kita ada nama lain. Maaf saya berkata, itulah nama sinode kita masing-masing. Betul tidak? Ini yang menjadi masalah. Ternyata sepeninggal Tuhan Yesus, kita terpelihara dengan nama lain yang bukan nama Bapaknya. Apakah salah kita bersinode dengan nama organisasi gereja tertentu? Tidak, saudara. Karena ini negara hukum. Negara Indonesia tidak mengenal nama Bapak, nama siapa itu nggak tahu. Pemerintah Indonesia hanya perlu nama secara hukum. Itu harus. Tetapi maksud Tuhan Yesus, nama sinode itu jangan ditonjolkan. Waktu kita kumpul sebagai anak-anak dari satu Bapak. Ngerti maksudnya? Waktu kita kumpul, ingat pesan terakhirnya. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tapi mereka, anak-anakmu ini masih ada dalam dunia. Peliharalah mereka dalam namamu, supaya akur, supaya rukun. Kalau marganya masih sama, betul tidak, saudara? Yaitu nama Bapa, bukan nama yang lain. Maka itu yang ditebus, ciri-cirinya cuma satu, ada nama di dahi gereja. Dan nama itu cuma dua. Satu nama anak domba Yesus, satu nama Bapaknya. Dan jangan tambahi nama lain. Saya kembali ke Yohanes 17. Masih belum selesai ayat yang ke-11 tadi. Ya Bapa yang kudus. Saya ulangi. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu, baca, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka, permintaan Tuhan Yesus tidak banyak, cuma satu. Apa permintaannya? Supaya kita anak-anaknya menjadi satu sama seperti Bapa dengan Tuhan Yesus, itu satu. Gereja, apapun juga kehebatan pelayanan yang kita kerjakan. Saya ulangi kalimat ini, apapun hebatnya program-program gereja saudara, tetapi keluar dari satu nama yang Yesus minta, maka yang kita buat walaupun hebat itu menyakiti Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak ada di satu marga tadi, nama Bapa yang kudus itu. Maka itu
Sampai hari ini setan masih bekerja dengan hebat. Bahkan makin hebat nggak setan bekerja sekarang? Lalu saya tanya, makin hebat tidak? Jenis-jenis kejahatan makin canggih sekarang ini. Betul? Cara-cara orang membunuh, merampok, membuat narkoba, ekstasi, sabu-sabu, lebih hebat. Media dipakai oleh setan merusak banyak kehidupan. Betul? Berapa banyak suami istri pecah gara-gara Facebook? Lu jawab iya atau tidak? Saya pertama nggak ngerti itu istilah anak muda, CLBK. Saya pikir Cilukba. Oh bukan. Apa itu CLBK? Saya nggak ngerti. Ngerti nggak? Apa itu? Nah itu dia. Cinta lama bersemi kembali. Ternyata di Facebook teman SMA muncul lagi. Wah ini kan dulu mantan pacarku. Ketika yang sudah menikah sekian lama mulai rasa bosan dengan pasangannya. Nah saudara lihat, media menjadi alat iblis untuk merusak kehidupan. Berapa banyak anak-anak muda bunuh diri gara-gara Facebook, internet. Maka itu hati-hati. Ini hari-hari ini banyak negara sedang membuat hukum, tapi sulit. Jadi begini, ada orang-orang kurang ajar. Dengar ya anak-anak muda di metro, ini fakta. Dan hari-hari lagi digodok di banyak negara. Nggak tahu bagaimana. Tadi pagi saya masih ngurus satu keluarga dari Ternate. Masalah yang sama. Ternyata dengan Photoshop istilahnya, kan ada program di komputer yang bisa ngubah-ngubah foto begitu. Ada seorang laki-laki yang hobinya merusak kebahagiaan rumah tangga teman-temannya. Jadi dia masih punya foto-foto zaman SMA. Lalu foto itu di crop ya, pokoknya di otak-atik lah istilah begitu. Dimunculkan cewek ini yang sudah menikah, punya anak 3. Dimodifikasi dengan Photoshop itu seperti sedang berpelukan atau apa dengan cowok ini. Itu diekspos, dimasukkan ke internet, ke Facebook. Ribut gak ini rumah tangga? Ini tadi pagi minta pengacara. Saya bilang percuma. Kamu diamkan. Nanti kalau dia capek kan berhenti sendiri. Tapi ini jahat. Foto-foto yang macam-macam. Ya yang penting kan itu dulu. Waktu istrimu masih di SMA, suaminya saya ngampuni. Karena dia tahu. Nggak begitu istrinya. Tapi teman lamanya di istri waktu masih SMA. Nah, di beberapa negara barat sudah ribuan anak-anak gadis khususnya bunuh diri. Gara-gara itu. Contoh kecil. Ada orang iseng di Facebook, pura-pura baik, manis, merayu, berteman. Wah, dan orang ini licik dan pintar. Pokoknya dia bisa masuk ke hati anak-anak gadis itu. Bersahabat, berteman. Wah, mulai ngomong macam-macam. Sampai anak gadis ini disuruh apa saja nurut. Puncaknya anak gadis ini bilang, coba sih buka BH-mu, tunjukkan payudaramu. Aku mau tunjukkan sesuatu, aku mau periksa kamu. Mungkin kamu begini, mungkin kamu begitu. Saudara difoto oleh orang ini. Dan orang ini gak pernah tahu siapa. Besoknya orang ini memposting, memasukkan ke Facebook, internet. Anak gadis ini telanjang dada, ditulis namanya. Dan ada fotonya waktu utuh, maksudnya dari setengah badan. Malu gak gadis? Malu. Nah yang akhirnya dia bunuh diri, ini seorang aktivis pemudi gereja. Main keyboardnya bagus, menyanyinya bagus. Dia mati sudah karena bunuh diri. Akhirnya anak ini hancur hidupnya.
Nggak bisa dilacak siapa orang itu. Karena nggak pernah eksis. Dia bisa cowok, bisa cewek, nggak ada yang tahu. Akhirnya si orang tua mengeluarkan anak dari sekolah dan pindah ke negara bagian lain. Orang ini kurang ajar. Diikuti. Di negara itu diposting lagi foto tadi itu. Terus. Sampai akhirnya anak ini nggak bisa lari. Malu. Jadi tertutup. Suatu hari orang tuanya menemukan dia bunuh diri. Karena nggak tahan dengan cara-cara itu. Maka itu hati-hati dengan media itu. Nah ini bukti. Setan makin canggih nggak merusak orang. Makin canggih. Mengapa setan makin canggih? Karena gereja tidak utuh. Urusannya apa? Gereja yang tidak utuh dengan setan. Ayo kita buka 2 Tesalonika 2. Saudara, yang paling senang, yang paling gembira kalau Tuhan Yesus nggak datang-datang, itu setan. Catat baik-baik. Mengapa setan paling gembira, paling bersuka cita kalau Yesus nggak datang-datang? Karena setan tahu ayat ini. Ini masalahnya. Ingat kemarin kita belajar dari berapa ayat, Matius 5:9 contohnya. Setan itu ternyata lebih teliti baca Alkitab daripada pendeta. Maka itu ayat-ayat vital setan pakai. Dan ini salah satu. Tolong baca. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah si pendurhaka. Kalau saudara masih punya terjemahan lama menggunakan bahasa Arab, si Dajjal. Nah Dajjal itu ada di Al-Quran. Orang Islam pun percaya Dajjal ini setan yang luar biasa jahat. Dan sekarang setan ini sedang merajalela di bumi. Memberi penyakit yang luar biasa. Sering ikuti berita tidak? Ini menjelang lebaran, setelah berapa minggu musim haji bukan? Ternyata di Arab Saudi sekarang sedang berjangkit virus corona. Itu lebih jahat dari SARS yang 10 tahun yang lalu. Lebih jahat daripada flu burung. Nah ini sekarang ketakutan. Sebab nanti musim haji berapa puluh juta orang Islam sedunia kumpul. Ngeri. Nah itu contoh kecil. Setan ini merajalela. Sampai ke pelosok-pelosok, betul tidak? Kejahatan luar biasa. Nah dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan apa? Menyatakan dirinya. Nah ini dituliskan hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau kita pakai bahasa sekarang, si Dajjal ini sudah nyata atau belum? Sudah. Buktinya kejahatan luar biasa. Perzinahan, anak-anak lahir tanpa ayah, luar biasa banyaknya. Pornografi, perceraian orang tua, suami istri, pembunuhan, aduh sudahlah. Tetapi siapa? Tetapi siapa? Tuhan Yesus akan bagaimana? Membunuhnya. Membunuh siapa? Setan itu si pendurhaka dengan apanya? Nafas mulutnya. Terus dan akan memusnahkannya kalau Yesus datang kembali. Perhatikan 2 kata kerja yang berbeda. 1 membunuh, 2 memusnahkan. Mana yang lebih fatal? Musnah. Kapan si setan itu musnah? Kalau Tuhan Yesus datang. Ayo kita belajar dari firman ini tentang keutuhan. Maka itu saya katakan tadi. Kalau Tuhan Yesus nggak datang-datang, yang senang siapa? Kenapa senang? Karena nggak ada yang bisa memusnahkan dia. Berarti siapa yang memperlambat Yesus datang?
Wih, pintar juga. Kok saudara tahu saya belum ngomong? Jawabannya, siapa yang memperlambat Yesus datang? Dijawab, gereja. Betul. Nah, kalau saudara tahu, kenapa goblok terus? Betul tidak? Kita tahu yang memperlambat itu kita, bukan setan. Mari kita bongkar firman Tuhan. Mengapa hanya gereja yang bisa memperlambat? 2 Petrus 3 ayat yang ke 11-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya gereja harus hidup. Besok kita akan belajar soal kekudusan gereja. Siapa? Yaitu kamu yang apa dan apa? Baca. Yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Cukup sampai di situ. Yang saya kaget, saudara dan saya bukan saja merindukan Yesus segera datang, tetapi firman ini berkata, ternyata kita adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang bisa mempercepat dia datang. Saya balik. Kalau kita bisa mempercepat, berarti kita bisa memperlambat tidak? Lucu. Kalau kita bisa mempercepat, berarti kita bisa. Nah, ternyata kita lebih banyak memperlambat daripada mempercepat. Kenapa? Karena belum utuh. Kenapa belum utuh? Mari kita kejar. Siapa masih ingat Tuhan Yesus pernah berkata begini, serigala punya lubang, burung di udara punya sarang, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tahun 50-an sampai tahun 70-an, gereja menerjemahkan ayat itu, artinya menjadi hamba Tuhan itu miskin, sampai bantal saja nggak punya. Pernah dengar khotbah seperti itu? Menjadi hamba Tuhan itu susah, sampai meletakkan kepala aja nggak ada tempat. Salah, bukan itu. Yang dimaksud anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya karena tubuhnya masih tercerai-berai. Sekarang saya akan ajak melihat Efesus 1. Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Maaf, 22, 23. Efesus 1, 22, 23. Dengar ya, saya pakai istilah manajemen. Manajer hebat, lulusan Amerika. Misalnya, fasilitas kantor luar biasa. Baik IT-nya, komputernya, internetnya, fasilitas semuanya. Terus manajer ini punya tim anak buah yang hebat-hebat. Saya mau tanya, kalau manajer ini nggak punya job description, pernah dengar kata itu? Kalau manajer ini tidak punya apa bahasa Indonesia job description? Pembagian tugas. Fasilitas bagus, dia lulusan Amerika pintar, anak buah hebat, tapi nggak punya pembagian tugas. Jadi apa perusahaan itu? Jadi apa perusahaan itu? Siapa jawab? Mamburadul, kacau banget. Saudara, lewat Efesus 1, 22-23, kita diberitahu job description Tuhan Yesus dan gereja setelah dia naik ke surga. Itu jelas sekali di 2 ayat ini. Jadi Tuhan Yesus sekarang ini dengan penuh ketaatan kepada Bapa di surga, dia melakukan pembagian tugas. Baca baik-baik. Begitu dia naik ke surga, baca Alkitab saudara, di ayat 22-23. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, job description-nya dia sebagai apa? Ayo baca, sebagai apa? Gak usah ragu-ragu. Ayo jawab, sebagai kepala. Lalu pembagian tugas oleh Papa, gereja sebagai apanya? Tubuhnya, betul, tubuhnya.
Nah, terjemahan kalimat terakhir ayat 23, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dari segala sesuatu dan segala sesuatu, itu membingungkan. Saya beri contoh begini, terjemahan yang betul ayat 23. Kalau saudara ketemu orang jenius, saudara ketemu orang, pandai sekali. Ya, saya percaya kalau di ruangan ini, saya setuju. Sebut siapa yang saudara pandang jenius, pandai di ruangan ini. Pasti nunjuknya Dr. Farhan semua. Betul enggak? Dia dokter yang sangat dikenal. Saudara, ahli bedah yang luar biasa. Tadi, kemarin, saya naik turun ke aula rumah sakit ini. Saya kagum. Pasien gak habis-habis datang. Mereka tahu ada pengharapan di sini. Betul? Nah, saya beri contoh. Kalau saudara melihat ada orang pandai, pintar, jenius. Yang pintar itu perutnya atau dengkulnya atau apanya? Saya cuma tanya ini supaya mikir. Apa yang pintar? Elia, kamu kok tertawa kenapa? Apa yang pintar? Ayo, apanya? Ya, kepalanya. Awas bilang perutnya, awas. Nah, job description, pembagian tugas Papa untuk Yesus dan untuk gereja, tegas sekali. Yesus yang di surga itu sekarang cuma kepala saja. Tubuhnya masih ada di dunia. Maka itu sepintar-pintarnya orang. Masa kalau dia ngajar jadi dosen atau memberi ceramah, yang nongol cuma kepalanya saja, tubuhnya kelesetan di rumah. Ngerti gak ilustrasi itu? Lo ngerti tidak? Maka itu sepinter-pinternya kepala, kepala tetap butuh tubuh. Sebab tubuh ini yang melengkapi kepala. Nah, saya nggak tahu kalimatnya bagaimana paling baik untuk ayat 23 itu. Kan bingung kalau kita baca gini, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa ini? Artinya Tuhan Yesus tanpa gerejanya, Dia bukan Yesus. Maaf, dokter, saya beri contoh lagi. Kalau yang muncul cuma kepalanya Dr. Farhan saja, orang lari. Betul tidak? Di Jawa ada orang nakut-nakuti namanya gundul pringis. Pernah dengar nama itu orang Jawa ini ya? Saya nggak tahu di Lampung ada tidak bareng itu, saya tidak tahu. Itu menakutkan dulu, ada di Jawa begitu. Waktu saya masih kecil, ada gundul pringis, ada gundul pringis. Jadi cuma kepala yang gelundung saja begitu. Saudara, nah Tuhan Yesus tidak bisa hebat tanpa tubuhnya. Nah, ini masalahnya lagi. Tubuhnya masih berantakan. Tangan kiri di sana, tangan kanan di situ, jantungnya entah kececer di mana, paru-parunya di mana, kaki kelututnya di mana, aduh, sudah nggak karuan semua. Karena kita tidak dipelihara di dalam satu nama yang kudus itu. Saya mau beri bukti. Tuhan Yesus pengantin mempelai laki-laki, tubuhnya mempelai perempuan. Dengar. Itu kitab Efesus mengajarkan. Dalam fakta, ayo yang suka ngurusi pernikahan dan yang sudah menikah, biasanya yang siap duluan itu pengantin laki atau pengantin perempuan? Laki. Pengantin perempuan ribetnya. Aduh. Ya enggak. Yang pengantin laki sudah siap 3 jam yang lalu. Telepon, belum. Aduh, belum. Nah, ternyata logika itu ada. 2000 tahun yang lalu pengantin laki-laki sudah siap, sudah. Tetapi tubuhnya ini masih dasteran semua. Ngerti kata itu? Belum siap. Maka itu pengantin laki-laki nggak bisa datang ke dunia sebab tubuhnya belum siap. Kepala tidak ada tempat untuk diletakkan. Bukan nggak punya bantal, bukan tidak punya tempat tidur, karena tubuhnya belum beres. Siapa pernah mikir begini?
Tuhan Yesus menyuruh kita menanti kedatangannya atau tidak? Loh, jawab. Dia suruh kita tunggu dia datang tidak? Tuhan Yesus minta kita menantikan dia datang atau tidak? Ya? Nah, aneh. Dia nyuruh gereja menunggu dia datang. Dengar baik-baik. Ini saya pernah pertanyakan kepada Bapa di surga. Yang kita tunggu, tahu nggak kapan datangnya? Nah, kan guyon. Ngapain nyuruh? Betul nggak, saudara? Itu yang saya tanyakan di benak saya. Bagaimana mungkin Tuhan Yesus, engkau nyuruh kami tunggu, tapi yang kami tunggu nggak pernah tahu datangnya kapan. Nah, terus nunggu bagaimana? Sampai dia berkata mengenai saat dan waktunya. Anak pun nggak tahu kapan. Pernah baca ayat itu? Malaikat pun tidak tahu. Terus bagaimana ini? Di situ saya menemukan rahasia. Sebab yang menentukan dia datang bukan tanggal, bulan, tahun, hari, dan jam. Yang menentukan dia datang sudah beres belum tubuhnya di dunia ini, yaitu kita, gereja. Saudara, maka itu angkatan tahun 70-an awal, ya, saya menerima panggilan Tuhan tahun 70. Lalu saya menjadi hamba Tuhan, khotbah saya pertama tahun 72. Nah, yang seangkatan dengan saya itu ada ratusan. Sisa saya satu-satunya, bukan sombong, yang tetap konsisten pada panggilan, yaitu tidak membentuk dan mendirikan dan membangun dan mengembalakan gereja yang organisasi. Dulu semua kami di angkatan itu, Pak Teddy Gideon masih, maaf kalau saya pakai ini, termasuk sisa-sisa generasi itu. Walaupun dia ada di bawah satu dekade, tahun 80-an awal, Pak Teddy Gideon masuk ke kelompok kami. Tapi yang ada sekarang tetap konsisten pada panggilan tahun 70-an. Waktu itu Roh Kudus bicara kepada kami semua. Jangan bangun gereja yang organisasi, tapi bangun gereja yang organisme. Gereja yang hidup itulah komunitas. Pak Wandi ingat dalam perjalanan kita dari Tanjung Karang ke sini, tanya soal gereja rumah. Maaf saudara, di antara semua teman-teman yang segenerasi sepanggilan di tahun 70-an itu, satu persatu mereka nggak tahan buka gereja jadi gembala organisasi. Maaf, ini yang membuat Yesus nggak datang-datang. Kita terpisah-pisah dengan nama lain yang bukan nama bapaknya. Coba lihat, kakak beradik terus menikah, yang satu dapat pendeta gereja A, yang adiknya menikah dapat pendeta gereja B. Jadi bisa nggak kakak beradik? Gara-gara ipar-ipar ini namanya beda gereja. Saudara, ini fakta. Ternyata nama-nama sinode itu memecah belah betul. Walaupun itu penting untuk urusan pemerintah, karena negara hukum. Tetapi di dalam fakta hidup, kita harus berani meninggalkan semua. Hanya pakai satu nama. Di dahi kita hanya ada nama siapa dan nama siapa tadi? Nama Yesus dan nama Bapaknya. Ini yang kita harus tahu untuk mengenal. Pelan-pelan ya, saya maju lagi. Tadi dalam 2 Tesalonika 2, si Dajjal, setan itu akan dibunuh dengan apanya Tuhan Yesus? Nafas. Ayo kita belajar anatomi tubuh manusia. Anggap aja sok jadi dokter sebentar sekarang. Anatomi tubuh manusia. Walaupun yang mengeluarkan nafas itu sudah gini, musuh nggak bisa jawab, susah bener. Yang mengeluarkan nafas itu hidung, mulut. Saya begini kok hidung kan gini, susah bener. Mana yang mengeluarkan nafas? Mana? Mulut. Betul, siapa itu tadi?
Siapa namamu? Pintar kamu adik, perhatikan betul-betul. Umur berapa kamu? Umur berapa kamu? 11. Oh 9. Yang benar yang mana ini? Ibunya atau anaknya? 11. Kelas berapa kamu? Kelas berapa adik? Kelas berapa? Kelas 5. Luar biasa. Saudara malu nggak kita yang tua-tua ini, anak kecil bisa serius dengerin saya ngomong? Lihat itu. Nah, mulut yang mengeluarkan nafas, tapi yang memproduksi nafas itu dari mana? Nah ini anatomi tubuh manusia. Yang memproduksi nafas itu mana? Saya nggak mau tunjukkan. Paru-paru dan jantung di tubuh. Karena tubuh Kristus belum bersatu, berarti Tuhan Yesus bisa bernafas nggak sekarang? Nah, ini masalah. Maka itu setan tetap merajalela, karena nggak ada yang bisa membunuh mereka kecuali nafas mulut Yesus. Dan nafasnya itu menunggu tubuhnya. Ngerti sekarang saudara? Maka itu kita ini kualat sekarang kepada Tuhan Yesus, membuat Yesus sesak nafas di surga. Boleh gak saya pakai istilah itu? Dia gak bisa bernafas sekarang karena menunggu kita. Kisah Rasul 3:21. Ada firman yang sangat jelas bahwa kita adalah orang-orang yang mempercepat dia datang. Siapa? Siapa yang disebut? Kristus itu harus tinggal di surga. Stop dulu. Kalau ada kata harus, berarti ada yang nyuruh tidak? Saya ulangi. Kristus itu harus tinggal di surga. Berarti ada yang nyuruh tidak? Ada. Siapa yang tahu siapa yang nyuruh Kristus itu harus tinggal di surga? Bukan Bapak. Kita. Loh kok bisa? Pelan-pelan. Kristus itu harus tinggal di surga. Kata apa setelah itu? Nah, stop dulu. Kata sampai itu menjelaskan apa? Gak usah ragu-ragu. Menjelaskan apa? Jangka waktu. Berarti dia tidak akan di surga terus menerus. Kapan dia akan turun ke bumi? Lo baca ini loh. Ini penting. Sampai. Nah, ini yang saya kagum. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kedatangan Tuhan Yesus bukan tanggal, tahun, hari, bulan, dan jam, tapi sebuah keadaan. Sampai 90 tahun 90 bulan April, saya tanggalnya lupa. Saudara ikut nggak? Tidak. Saudara, pesat mengadakan acara pertama lokasi Batu Desa namanya, ya, di Jayapura. Itu tahun 90 bulan April. Selesai dari situ, saya ke Wamena. Tim dibagi-bagi. Ada yang ke Fak-Fak, ke Merauke, ke Manabire, ke Sorong, ke Manokwari. Saya dapat jatah ke Wamena. Dengan 3 orang. Pak Daud, Pak Obajarawan. Pas sudah selesai tugas kami di Jayapura, di Wamena, kami harus keluar ke Jayapura. Sampai hari ini, pesawat-pesawat selain Jayapura, Sorong, Biak, Manokwari, Merauke, selain dari 5 kota besar ini, maka semua pesawat di Papua sampai hari ini masih pakai cara yang saya mau ceritakan. Waktu itu baru ada Merpati saja, belum ada pesawat berapa banyak. Ketika saya datang ke bandara untuk lapor mau berangkat ke Jayapura, begitu saya sampai, petugas Merpati masih duduk, tidak tahu lagi nulis apa. Terus saya sapa, selamat pagi Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura berangkat? Enggak dijawab, cuma hehehe gitu loh. Kok tertawa? Saya mikir, mungkin dia nggak dengar. Saya kencengkan suara saya. Pak, jam berapa pesawat ke Jayapura berangkat?
Dia baru kaget karena suara saya tinggi. Berdiri, dia pegang tiket saya, terus didorong balik. Oh, Bapak orang baru ya di sini. Walaupun pendeta bisa jengkel, sudah. Loh, betul tidak? Apa susahnya jawab jam berapa? Pertama dijawab tertawa, kedua dijawab orang baru. Loh, terus jam berapa? Ini penjelasannya. Karena Bapak orang baru, pesawat di pedalaman Papua ini nggak pakai jam, Pak. Loh, pakai apa? Saya tanya. Pakai kuping dan pakai mata. Lah, lebih bingung lagi saya. Saya sudah mulai jengkel. Kenapa pakai kuping, pakai mata? Kembali dia bilang, karena Bapak orang baru. Iya, memang saya pertama kali ke Wamena. Jadi Bapak pulang dulu, terus pakai mata lihat langit. Ini orang mau nerangkan apa? Saya bingung. Kalau awannya tebal, matahari nggak masuk, Bapak percuma tanya, kami juga nggak tahu. Karena pesawatnya nggak bisa landing, karena awannya tebal. Lalu setelah itu, kalau cerah, Bapak pakai kuping. Maksudnya, kalau dengar her, nah cepat ke sini, dia datang. Saya tertawa, saudara. Itu sampai hari ini. Misalnya kami dari Biak mau ke Nabire juga sama. Jangan tanya jam berapa. Pakai mata, pakai kuping. Nah, yang hebatnya Roh Kudus, ketika petugas merpati ini menerangkan seperti itu, ini yang saya kagum. Ayat ini yang muncul di otak saya, yaitu Kisah Rasul 3:21. Daniel, sama kasusnya. Aku nggak bisa turun dari surga, nggak bisa datang sampai ada sesuatu yang terjadi. Catat ini baik-baik. Akhirnya saya melupakan soal pesawat. Saya termenung dengan ayat ini. Sekarang saya tahu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang dinubuatkan oleh nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Artinya begini gereja, Yesus nggak akan datang-datang kalau kita gereja tidak membongkar semua nubuat pemulihan di perjanjian lama. Berarti masih lama lagi dia datang. Kalau harus tinggal di surga sampai. Sekarang saudara tahu, kita ini bisa mempercepat, juga bisa. Jangan lupa, ini masalahnya. Ayo mulai hari ini gereja Tuhan, khusus untuk metro di Lampung, tinggalkan nama denominasi kita. Seringlah duduk bersama-sama mikirkan nasib bangsa ini dan memikirkan nasib pengantin laki-laki kita yang gak datang-datang itu. Bagaimana caranya dia cepat datang. Ingat, kalau si setan, si dajjal itu dibunuh saja belum, berarti mereka masih bebas berkeliaran. Betul? Apalagi bilang mau dimusnahkan. Mana bisa? Musnahnya kalau Yesus datang, dibunuhnya kalau gereja bersatu. Maka itu ambillah keputusan ini, katakan amin. Harus utuh gereja itu. Masing-masing anggotanya kembali kepada posisinya. Oh, saudara, sedih sekali melihat perpecahan yang ada. Duduk bersama, di acara bersama, itu bukan persatuan. Betul tidak? Tapi kesatuan itu adalah, nanti pulang baca Kisah Markus pasal 2. Di Markus pasal 2 ada kisah yang luar biasa. Dan itulah gambar keutuhan gereja. Mulai ayat 1. Coba buka Alkitab saudara. Hari itu ada apa? Di Markus 2 mulai ayat 1. Cepat lihat Alkitab saudara. Tuhan Yesus ngapain hari itu? Ya, dia di rumah. Lalu orang bagaimana? Ayo, orang bagaimana? Banyak
banyak sampai penuh. Di muka pintu pun nggak ada tempat. Jadi dapur, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, semuanya penuh orang. Tiba-tiba ada siapa yang datang? Orang lumpuh. Digotong berapa orang? Nah, logikanya satu orang aja bisa nerobos masuk enggak? Jawab, bisa enggak? Enggak. Jadi kalau lumpuh ini harus dipaksa masuk, harus masuk berapa orang? 5. Enggak cuma 5 orang. Nah, tempat tidurnya enggak dihitung. Betul? Ayo bayangkan kalau kita sudah di dalam mau ketemu Tuhan Yesus. Toto yang 5 ini kurang ajar, drusel masuk begitu. Minggir, ribut. Pertanyaannya, 4 orang ini gambaran gereja. Dengarkan. Bisa tidak salah satu atau salah 2 dari 4 orang atau salah 3, mungkin salah 4, saya tidak tahu. Ini istilahnya. Itu ngomong begini, ngapain repot-repot? Ngapain desak-desakan? Ngapain ganggu orang yang sudah di dalam? Kan Yesus masih ada besok juga. Ngerti logikanya? Bisa nggak salah 1 atau salah 2 atau salah 3 atau salah 4 berpikir begitu, sudah pulang saja besok lagi? Jawab cepat, bisa tidak? Bisa. Tapi Markus menulis, mereka begitu atau tidak? Tidak. Apa yang mereka buat? Harus. Hari ini saudara kita harus sembuh, jumpa Yesus. Tidak peduli apapun risikonya. Hai gereja, hai hamba-hamba Tuhan, sudahkah hati 4 orang di Markus 2 itu ada di hati kita, melihat bangsa kita yang menderita seperti ini? Apa yang kita mau buat untuk orang-orang ini? Masing-masing kita sibuk dengan urusannya sendiri. Bayangkan kalau 4 orang ini, ya sudahlah urusannya, terus si lumpuh digeletak bahasa Jawa. Tahu kata digeletak? Dibiarkan di situ. Hei, aku ditinggal. Hei, bisa bayangkan enggak? Jujur, di sekitar kita di kota metro, apalagi di desa-desa, banyak orang susah enggak? Banyak orang sakit tidak? Banyak. Apa perasaan kita? Ada yang ngurusi kok. Awas bilang begitu. Betul? Harusnya gereja ketika melihat orang-orang berdosa, orang-orang lapar, anak-anak terlantar, dan segala sesuatu, jadilah 4 orang itu. Kok nggak amin? Saya ini ngomong jangan ngotot gini. Diam saja kayak botol itu, awas kamu. Amin? Jangan kenceng-kenceng marah itu aminnya segitu. Kapan kita punya hati 4 orang itu melihat si lumpuh harus sembuh dan harus jumpa Yesus hari ini? Nggak bisa besok. Itulah gambar kesatuan yang benar. Markus tidak menulis 4 orang ini upahan. Berarti kata upahan? Cuma diminta keluarga gotong, ya gotong angkat, nanti saya bayar. Atau saudaranya, temennya, nggak ditulis. Tapi mari kita jujur, siapapun 4 orang ini dan bagaimana berhubungan dengan si lumpuh, yang kita pelajari bagaimana 4 orang ini punya hati mengasihi si lumpuh. Betul? Harus dibawa kepada Yesus hari ini, tidak bisa besok. Akhirnya kalau 4 bersatu muncul strategi, katakan amin. Apa strategi 4 orang ini? Buka atap. Masalah nggak buka atap? Jawab, masalah tidak? Masalahnya apa? Bukan cuma merusak. Pikirin, yang di bawah atap itu banyak atau sedikit? Apa nggak kelilipan itu? Betul nggak? Bisa marah-marah nggak yang di bawah itu? Hei, kurang ajar kamu, sama ini. Belum lagi yang punya rumah, ini masalah nggak? Ayo, sejelek-jeleknya rumah itu dibongkar atapnya. Lo jawab cepat, ini mikir saudara. Masalah. Oke, sebaru-barunya sebuah rumah baru. Kalau atap dibongkar tetap debu tidak? Nah, ini kan bukan rumah baru, nggak terus rumah baru kok.
Mengerti nggak contoh itu? Masalah banyak. Tapi 4 orang ini bersatu. Apapun setelah strategi tahu, risiko tanggung sama-sama. Saya harap kebenaran Markus 2, para pendeta harus mengakui sudah atau belum mengerjakan itu. Terlalu ngaku kenceng lagi. Betul, belum. Karena kita sibuk urusan kita sendiri dengan gereja kita masing-masing. Yang lumpuh di luar kita masih banyak. Betul tidak? Maka itu jangan ngomong persatuan tentang duduk bersama. Bicaralah kesatuan seperti Markus 2. Baru betul. Yang saya kagum. Saudara baca di salah satu ayat. Ternyata si lumpuh bisa turun tepat di depan Yesus. Hebat ya? Persoalannya, bisa nggak 4 orang ini salah buka atap? Ya dapur. Lo coba bisa tidak? Tutup. Ya kamar mandi. Nah kalau mereka cuma sibuk buka atap, jebol rumah itu nggak ada atapnya sudah. Tapi mereka kalau bersatu strateginya tepat, saudara. Betul? Saudara dengar. Kalau gereja bersatu ada strategi tidak? Pelayanan kepada orang berdosa tepat sasaran, nggak meleset. Saya harap kata keutuhan gereja hari ini menyadarkan, mencelikkan kita. Betul? Bahwa kita harus buat sesuatu yang konkret untuk bangsa kita. Mau diapakan ke orang-orang susah di luar sana? Awas nggak bilang kasihan dia, kasihan. Awas nggak bilang begitu. Harus kita bawa mereka kepada Yesus. Dahsyat. Mari kita baca Markus 2 itu. Markus pasal 2 ayat yang ke-12. Roh Kudus tolong kami supaya kesatuan gereja itu ada hasilnya dalam nama Yesus. Baca sama-sama, khususnya kalimat terakhir yang kuat, yang kencang. 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Tuhan. Katanya yang kuat, 1, 2, 3. Yang begini belum pernah kita lihat. Wih, anak-anak muda luar biasa suara. Maaf, saya balik. Kalau begitu, yang sering dilihat oleh orang-orang di luar gereja tentang kita apa? Pendeta bertengkar, urusan duit, urusan motor. Lu betul tidak? Malu kita ini, saudara. Yang begini belum pernah kita lihat. Ternyata kalau gereja bersatu, mujizat itu terjadi besar-besar hebat-hebat. Lalu orang-orang berdosa di luar sana akan memuliakan Tuhan. Yang begini belum pernah kita lihat. Ingat kata tadi yang saudara ucapkan. Apa yang terjadi kalau kita tidak menghargai, menghormati pesan orang yang meninggal, pesan terakhirnya. Kualat, jangan lupa. Mau bersatu para pendeta? Maaf, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Tapi saya mau beri bukti yang terakhir ini. Ternyata maling-maling, perampok, pengedar itu jauh lebih mudah bersatu daripada pendeta. Jawab ya atau tidak cepetan. Terus enaknya diapakan pendeta-pendeta ini ya? Ya betul tidak. Terus diapakan ini orang-orang? Hari ini keutuhan gereja di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Betul? Yesus datang, siapa yang menentukan? Kita, bukan malaikat, bukan siapa-siapa. Ayat terakhir, kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 80 untuk meyakinkan saudara. Pasal 83 bahwa demi tuyul-tuyul setan-setan itu lebih mudah bersatu daripada gereja, saudara. Jin-jin itu mereka lebih mudah bersatu.
Serius, ini ayatnya, saya mau tunjukkan. Suatu hari saudara, Roh Kudus tanya saya begini, Daniel, kamu cari di Alkitab doa yang paling kurang ajar. Wah, masa ada doa paling kurang ajar? Tapi karena Roh Kudus yang menyuruh, saya cari. Mana itu doa yang paling kurang ajar? Ternyata di Mazmur 83. Mulai ayat 1, Mazmur Asaf, suatu nyanyian. Ya Tuhan, janganlah engkau apa? Bungkam. Kurang ajar enggak tuh dibungkam-bungkamkan? Lu jawab, kurang ajar enggak? Janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri dan ayo, kalimat ini kalau diintonasikan betul, ini bentak-bentak atau halus? Bentak, saudara. Ini yang saya kaget. Kok Tuhan tidak tersinggung dibentak-bentak Asaf? Jangan bungkam, jangan diam diri. Kenapa pangku tangan? Nggak tersinggung dia. Karena Yahweh Tuhan tahu alasan Asaf itu betul. Kenapa? Sampai ada Asaf yang berani doa sekurang ajar ini. Lihat ayat berikut. Sebab siapa? Sesungguhnya siapa? Musuh-musuhmu. Itulah setan-setan, jin-jin, demit-demit, tuyul-tuyul. Itu saya ngomong tadi. Mereka apa? Ribut. Dan ayo, orang-orang membenci engkau, meninggikan kepala. Ini setan-setan. Ayat berikut. Mereka ngapain? Apa kata lain permufakatan? Kompak. Bayangkan setan bisa kompak seperti ini. Pendeta kok susahnya setengah mati disuruh kompak. Setuju saya ngomong ini, saudara? Maaf para hamba Tuhan, jangan tersinggung. Tapi ini fakta. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan siapa? Umatmu, gereja. Belum selesai. Dan mereka bagaimana? Apa kata lain? Berunding. Bukan cuma kompak, sehati, punya satu tujuan. Lagi sekali, pendeta kok susah diajak berunding. Maaf, susahnya gereja untuk duduk satu hati bermufakat dan berunding. Karena masing-masing sinode punya apa istilahnya? Punya program yang beda-beda. Tiap kali para pendeta mau duduk bersama untuk melakukan program surga, terbentur program sinode. Betul? Akhirnya takut melanggar program sinode. Maka itu nggak selesai pekerjaan Tuhan di dunia ini. Belum selesai. Mereka berunding untuk bedakan, mengadakan permufakatan licik melawan umatmu, itu orang Kristen. Dan berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi, itu hamba-hamba Tuhan. Dengar gereja, posisi hamba Tuhan dan posisi jemaat terancam menurut ayat ini. Betul tidak? Siapa yang ngancam? Setan. Terus belum selesai. Kata mereka, marilah, ayo baca, marilah apa? Kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Kristen tidak diingat lagi. Di Indonesia sudah ada gerakan ini. Betul tidak? Tapi gereja masih santai. Padahal musuh sudah begitu hebat strateginya. Belum selesai. Sungguh Asaf meyakinkan Tuhan. Jangan bungkam, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Sungguh mereka ngapain? Ayo baca, mereka ngapain? Telah berunding dengan, malu nggak para pendeta dengan setan-setan ini? Lu jawab, malu tidak kita ini? Kalau mereka bisa berunding dengan satu hati demi tujuan menghancurkan kita, kita kok nggak sadar-sadar sedang dimusuhi begitu berat. Kita nggak mau bersatu, kita nggak mau utuh, kita nggak mau komplit, kita nggak mau lengkap. Ngeri. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan
Setan aja bisa buat treaty, itu bahasa Inggrisnya. Apa ya kata lain ya yang mudah perjanjian? Kalau saya lihat negara-negara ASEAN, negara apa buat perjanjian, tahu ya? Bisa. Berarti kalau kita mau ngaku jujur, gereja atau setan yang lebih bersatu sekarang? Belum jawab, masa ragu-ragu? Setan. Berarti gobloknya kita yang nggak mau bersatu sampai hari ini. Seharusnya tiap gereja kalau duduk bersama, bukan mikirkan program gereja saudara. Saudara maaf ya, jangan diganggu. Gereja kami sedang kumpulkan duit mau beli keyboard. Maaf, padahal ada yang susah di sebelah kita perlu uang. Kenapa uang keyboard nggak dipakai untuk nolong orang itu dulu? Ngerti nggak ilustrasi? Saudara, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Pulang di hari kedua, bicara soal keutuhan gereja. Pikirkan itu baik-baik, nasib saudara kita di luar kita. Berapa banyak orang lumpuh, ngerti istilahnya? Yang masih tergeletak di luar. Yang perlu 4 orang tadi itu. Itulah gereja. Saya harap Yayasan Sayen bersama semua tim buat program lebih konkret lagi. Cari data. Rumah Sakit Mardiwaluyo ini tempat yang paling indah untuk mencari data. Penyakit apa yang terbanyak di kabupaten ini, di kota Madya Metro ini. Nah dari situ gereja memerangi penyakit itu. Ngerti? Lalu cari data di masing-masing kecamatan. Masuk ke kantor camat, lihat papan. Berapa jumlah penduduk kecamatan ini? Masalahnya apa? Berapa angka perceraian dari sekian keluarga di kecamatan ini? Berapa anak-anak yang gak sekolah? Itu tugas gereja. Kok gak ada yang ngamen sih tuh? Amin? Itu tugas gereja. Maaf, selama gereja hanya pinter nyanyi khotbah dan berdoa saja, setan pesta pora di luar sana. Saya ulang. Ketika gereja hanya pinter nyanyi khotbah dan sembahyang, setan berpesta pora. Kalau manusia pesta, ada korban tidak? Loh, kok tidak? Lah ayammu itu kok tidak bagaimana? Lupa. Ngerti istilahnya? Ya, saya tuh gak pernah mikir yang ginian sih. Betul enggak? Makin kaya orang buat pesta, korbannya makin banyak. Saya mau tanya kepada saudara. Ini Roh Kudus pernah tanya saya tahun 99. Kalau setan pesta, apa lauk pauknya? Serius, nyawa orang. Catat itu. Maka itu sejak tahun 99, saudara. Begitu dengar bencana alam, itu belum ada tsunami 99. Kecelakaan, korbannya pasti di atas 10. Nah itu setan sedang pesta, lauk pauknya manusia. Kalau kita yang pesta, lauk pauknya tergantung mau kaki 2, kaki 4, terserah. Ngerti istilah itu? Sedih, saudara. Semua yang dibuat oleh setan tidak ada yang bisa menghalangi kecuali gereja. Anak-anak muda, korban sudah banyak, jangan kau tambahi lagi. Setuju? Hati-hati. Jauhkan seks bebas. Kasihan hidupmu hancur. Kasihan anak-anak itu yang lahir tanpa ayah. Itu setan semua. Semua anak, tolong yang tadi pagi hadir untuk diceritakan, tolong ya Yayasan Sayen, semua yang di DVD perbanyak. Tadi siang di sesi kedua kita belajar soal nasib anak-anak yang nggak punya bapak, saudara. Saya nggak bisa ngulangi karena waktu. Tapi tolong minta pada pengurus saya, ada rekamannya. Oh tadi siang yang doa menangis, betul nggak Mas? Enggak. Karena melihat nasib anak-anak di luar sana yang terbuang. Gini aja ayatnya. Adik-adik saya minta kamu baca ratapan 4 dan ratapan 5. 2 kitab itu baca di rumah. Bagaimana anak-anak menderita. Ratapan 4, ratapan 5. Terus tambahkan 1 pasal lagi. 2 Samuel 13.
Tolong ini dibaca oleh anak-anak muda. Karena kisah di 2 Samuel 13 itu relevan sampai hari ini. Ada kisah apa? Pacaran. Ya, Amnon pacaran dengan Tamar. Mereka saling jatuh cinta. Setan masuk ke cowok, maksa seks. Catat, saya sudah diskusi dengan banyak psikolog tentang pasal itu. Ternyata begini jawabannya. 99,99% kalau ada anak muda pacaran dan hubungan seks, maka cowoknya akan mencampakkan ceweknya, buang langsung. Di situ ditulis, maka kebencian Amnon jauh lebih kuat daripada cintanya kepada Tamar yang semula. Ayat berapa itu? Anak-anak muda engkau lihat. 2 Samuel 13 ayat berapa? Tolong anak-anak muda engkau cari. Kebencian Amnon. Gara-gara sederhana. Ketika Tamar nggak bisa dikejar oleh Amnon, lalu Amnon minta nasihat teman-temannya cowok. Nasihatnya kurang ajar. Sebuah trik diberikan, Amnon lakukan. Terjadi perkosaan atau perzinahan. Sampai hari ini korban cinta itu pasti perempuan. Catat ini. Tidak ada korban cinta laki-laki. Itu yang saya sedih. Kenapa gadis goblok kok gak habis-habis dibohongin bajul-bajul kurang ajar itu tadi. Catat itu baik-baik. Jangan tertawa kok anak-anak gadis. Maka itu kepada anak perempuan saya punya resep. Pokoknya kalau kamu pacaran, terus cowokmu minta cium, dengarin. Awas, jangan engkau pacaran pakai ciuman. Ciuman itu jalan tol ke gerbang seks. Catat. Gini, kalau engkau debat, saya mau punya alasan. Bedanya apa nyium mayat? Lu jawab cepat. Beda tidak nyium mayat dengan nyium orang hidup? Nah, itu dia. Maka itu anak muda, engkau enggak boleh ciuman waktu pacaran. Dalam nama Yesus, itu rangsangan akan terjadi. Catat 2 Samuel 13. Cowok akan mencampakkan ceweknya setelah ditiduri. Dan biasanya nggak sampai seminggu bajingan itu sudah gandeng cewek lain lagi. Lalu si cewek itu sakit hati. Dengar ini baik-baik. Ini peristiwa hebat. Satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang bicara dan menulis tentang anak sulung cuma Yahweh Tuhan kita, dan buku itu cuma Alkitab. Katakan amin. Baca buku apa saja dan cari kitab suci agama apa saja, tidak ada yang bicara tentang anak sulung. Satu hari saya terkejut ketika Roh Kudus berkata begini, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Wah, saya seperti ditampar. Hah? Dengar ya, dengar. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang gadis. Maka itu Yahweh Tuhan kita tidak iseng memberi selaput keperawanan, kegadisan, kekudusan, kesucian di rahim gadis. Barang itu Papa letakkan di rahimmu para gadis, supaya engkau melahirkan anak sulung. Maaf ya, saya mau beri gambaran ini supaya kita tahu. Pecahnya selaput darah oleh pacar dan oleh suami itu beda. Dengar, saya ulang. Pecahnya selaput darah oleh pacar dan oleh suami itu beda. Bedanya di mana? Tolong ya para hamba Tuhan, para konselor, pembimbing, ini yang harus kita pakai untuk menolong banyak pernikahan. 99%
Istri seringkali nggak respect pada suaminya gara-gara ini. Saya mau tunjukkan rahasianya. Maka itu kalau ada suami-suami merasa istrinya itu kok aneh, disentuh marah, apalagi dipeluk, apaan kamu? Maaf. Apalagi mau sampai hubungan seks sudah. Rasa nggak enak. Dengar ilustrasi saya. Anak kecil pun tahu. Dengar. Apa bedanya anak kecil yang sama ditelanjangi oleh ibunya karena mau dimandikan dengan ditelanjangi oleh temannya? Beda tidak? Mana yang merasa anak ini malu dan direndahkan waktu dibuka bajunya oleh siapa? Nah, ketika pacar cowok ini walaupun sudah lamaran dan sudah tunangan, tetapi buka baju ceweknya, mungkin saat itu pacarnya tidak melawan. Tapi setelah jadi istri dan jadi suami, perasaan jijik itu muncul. Ini penelitian saya selama ini. Maka itu robeknya selaput darahmu para gadis oleh pacarmu, maka ada tanda luka di jiwamu, walaupun dia nanti jadi suamimu. Tapi kalau yang merobeknya adalah seorang laki-laki yang mantan pacar tapi resmi jadi suami, engkau tidak merasa terhina. Ini psikologis. Ayat mana yang saya pakai? Buka Kejadian 1:28. Cepat. Maka itu anak-anak muda, hentikan free sex, jauhkan pornografi. Setuju? Itu merusak. Tolong, semua rumah tangga, termasuk rumah tangga pendeta, penginjil, hamba Tuhan, aktivis gereja yang rajin bermasalah, ternyata ayat ini yang dilanggar. Saya mau terangkan. Pertama, Yahweh Tuhan ngapain dua orang itu? Baca ayatnya. Ngapain? Yahweh Tuhan ngapain pada dua orang itu? Cepat baca Alkitab. Lu baca. Memberkati. Kok susah bener saya tanya. Ulangi lagi. Ngapain Yahweh Tuhan pada mereka berdua? Memberkati. Nah, kata memberkati ini salah. Harusnya melantik. Dengar anak-anak muda, dengar para pendeta, pemberkatan nikah di gereja itu tidak boleh asal-asal. Itu harus serius, benar, dan kudus. Karena hari itu pelantikan. Seorang gadis dilantik jadi istri, seorang pemuda dilantik jadi suami. Itu berarti menerima otoritas. Begini ilustrasi yang Tuhan beri. Maaf, setelah dilantik apa firmannya? Baca, apa firmannya? Beranak cuculah. Seks. Jadi surga memberi hukum. Jangan dibolak-balik. Harus resmi jadi suami istri, baru jadi ayah ibu. Tapi setan kurang ajar. Berapa puluh persen pernikahan zaman sekarang jadi ayah ibu dulu baru jadi suami istri. Saudara, ini mengerikan. Benih setan masuk ke keluarga itu. Saya diskusi dengan Roh Kudus tentang ayat ini. Kenapa? Tiba-tiba dia beri saya ilustrasi begini. Dengar. Setelah pilkada, ya pemilihan ketua daerah, kepala daerah, KPU menghitung. Ternyata pasangan nomor sekian menang mutlak, tidak perlu ada putaran kedua. Dengar pertanyaan saya. Begitu KPU menyatakan pasangan nomor sekian menang, apa yang terjadi? Pemerintah belum melantik, tapi dua orang ini masuk kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur, langsung jadi bupati dan wakil, wali kota wakil, gubernur wakil. Terjadi apa? Cepat-cepat. Mosok nggak tahu? Kira-kira aja loh terjadi apa? Demo, ribut, apalagi. Nah, seperti itu pernikahan yang belum dilantik, tapi memerintah jadi suami dan jadi istri. Yang demo siapa? Yang ribut siapa?
Masa nggak tahu? Yang kalah. Betul tidak? Pasangan yang kalah protes. Tidak bisa. Ribut. Suami istri yang belum dilantik dengan berkat pernikahan, tapi menikmati seks, setan akan mendemo rumah tangga itu. Ketika Roh Kudus menunjukkan hukum itu, saya terkejut. Sejak itu kalau saya nangani masalah keluarga, nggak pernah sampai 10 menit, apalagi setengah jam, cukup 5 menit. Saya tunjukkan ayat ini. Maaf ya, ini bukan ngungkit masa lalu. Tapi kalau kalian dulu menikah salah, ini benih setan masuk. Istri sulit menghormati suami, suami sulit menghargai istri. Karena begitu saling buka baju sebelum resmi jadi suami istri, itu penghinaan bagi masing-masing. Hebat Alkitab itu, saudara. Maka itu jangan melanggar. Maka itu satu-satunya ritual pernikahan. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan, tidak? Punya. Tapi hanya ritual Kristen yang punya 3 kata penting. Peneguhan, pemberkatan, nikah kudus. Tidak ada agama apapun menggunakan kata ketiga nikah kudus, tidak ada. Mengapa hanya gereja yang punya terminologi peneguhan dulu, disahkan jadi suami istri dengan janji, setelah itu diberkati dalam kekudusan. Artinya dua-dua masih perawan, masih berjaga, masih kudus. Pokoknya adik-adikku, anak-anakku, jaga dirimu, awas. Nah begini cara saya ngajari anak-anak perempuan saya. Kalau cowok minta cium, ada 3 jurus papa ajarin. Jurus pertama, kumpulkan kekuatan di tangan kananmu. Putar sampai kau rasa sudah ngumpul semua. Jurus kedua, jotos sekenceng-kencengnya bajingan bajul tadi. Jurus ketiga, kan dia pingsan, buang ke selokan, panggilkan anjing se-RT, suruh berak dan kencing bajingan itu. Dan saya bilang pada anak perempuan saya, jangan mau pacaran dengan orang itu lagi. Dia tidak menghormati kamu. Belum apa-apa minta cium. Salah. Resmi dulu, dilantik dulu, baru boleh memerintah kepala rumah tangga. Katakan amin. Begitu jaga diri kalian. Nggak ada waktu untuk diskusi. Tapi saya beri nanti nomor telepon saya atau email saya. Ayo kita diskusi. Supaya kita tahu. Betul? Mau diskusi? Khususnya anak-anak muda, orang tua. Maka itu kalau ada pernikahan yang rajin bertengkar sampai hari ini, didoakan pendeta macam-macam, ribut terus. Malam ini sebelum tidur, kita berdoa merendahkan hati. Bongkar peristiwa masalah. Begitu ada, minta ampun berdua. Kalau sudah itu pun gak bertobat, anak-anak kasih duit buat ring tinju untuk papa mamanya. Anak-anak jadi wasitnya. Mau berapa ronde terserah. Ngerti nggak? Daripada ribut terus tiap hari, lebih baik gebuk-gebukan sudah. Katakan amin yang rajin bertengkar. Anak-anak itu menderita, saudara, betul tidak? Kalau hampir tiap hari ayah ibunya bertengkar, anak-anak itu menderita. Kasihan. Maka itu jangan kita menghancurkan masa depan anak-anak. Maka itu suami istri yang rajin bertengkar. Keluarga utuh, gereja itu utuh. Betul tidak? Keluarga tidak utuh, gereja pun tidak utuh. Tuhan memberkati kita semua. Lahirkan anak-anak sulung di akhir zaman. Karena itu yang Tuhan minta. Adik-adik, engkau jaga hidup kudusmu ya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita menghampiri. Saya akan baca mulai ayat 12. Apa judulnya? Banyak anggota tetapi satu tubuh.
rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini hadir, dan semua majelis hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja, biarlah kita pulang dari pertemuan ini mempunyai sebuah konsep keutuhan gereja seperti yang Tuhan rindukan. Saya ulangi lagi, kata utuh, maka lihatlah tubuh kita sendiri. Lihat baik. Misalnya, semua ada di tubuh kita. Ternyata salah satu dari kelingking jari kita, kelingking tangan, entah yang kanan atau yang kiri, itu tidak ada. Semuanya ada. Kepala, otak kita sempurna, mata, semuanya satu. Salah satu kelingking kita enggak ada. Utuh tidak? Tidak. Nah, ketika gereja tidak utuh, maka Yesus Tuhan yang diejek orang. Betul? Karena dia itu kepala. Maaf. Ini cuma contoh. Kalau saudara melihat ada orang cacat fisiknya, apalagi sampai parah cacatnya itu, berarti nggak utuh, bukan? Maka orang itu pasti akan jadi bahan ejekan. Maaf ya, walaupun itu salah, cuma ini contoh saja. Ketika tubuh Kristus tidak utuh, setan mengejek kita habis-habisan. Nah, ini masalah yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya baca ayat 12. Karena sama seperti apa? Tubuh itu berapa? Satu. Dan, ayo baca, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Yang keras, yang kencang kalimat terakhir. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus. Dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita itu ada berapa banyak macam anggota. Jangan cuma lihat yang besar-besar, otak kita, jantung kita, paru-paru kita, liver kita. Jangan cuma lihat itu, yang kecil-kecil. Berguna nggak buat tubuh? Maka itu tadi saya katakan, kelingking satu saja lepas, maka kita jadi tidak utuh. Demikian pula Kristus, satu tubuh, banyak anggota, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Sebetulnya konsep ini semua gereja, semua batuan, semua teolog tahu. Tapi faktanya kita melakukan enggak? Walaupun kita tahu untuk bersatu. Jawab, melakukan tidak? Tidak. Sampai hari ini kita masih sendiri-sendiri. Dan ini masalah besar di dalam gereja Tuhan. Oke, saya lanjut lagi. Nanti kalau sempat kita kembali ke 1 Korintus 12. Yohanes pasal 17 ayat 11. Saya tanya, kalau saudara baca Yohanes 17, saudara tahu ini doanya siapa dan tentang apa? Ayo, doanya siapa? Tuhan Yesus, tentang kesatuan gereja. Nah, saya ingin menggambarkan ini. Saya mau tanya dulu. Buat kita, orang timur, orang Asia ini, penting tidak pesan orang yang meninggal? Penting tidak? Kenapa penting? Pesan terakhirnya. Pertanyaan berikut. Apa yang terjadi kalau ada keluarga besar tidak menuruti pesan terakhirnya? Pintar. Maaf ya saudara, gereja sedang kualat. Loh, kenapa? Ingat, karena pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ditangkap,
diadili, dan dibunuh. Pesan terakhirnya ada di Yohanes 17. Iya atau tidak? Lu jawab iya atau tidak? Bagi yang belum tahu supaya saudara tahu. Mengapa setiap orang timur khususnya, kalau mendengar ada yang meninggal, saudara pertanyaan pertama pasti pesan apa terakhirnya? Betul tidak? Awas tanya ninggali warisan enggak? Awas begitu. Itu mata duitan betul-betul. Semua kita pasti tanya apa pesan terakhirnya. Karena kalau kita tidak melakukan pesan terakhir orang yang meninggal, kita kualat. Dan kita tahu arti kata kualat sangat tidak baik dalam hidup ini. Nah, saya gambarkan begini. Doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 itu seperti seorang ibu yang tahu sebentar lagi aku meninggal. Lalu ibu ini titip anak-anaknya ke suaminya, ke bapaknya anak-anak. Bisa bayangkan? Suasana Yohanes 17 itu sangat mengharukan. Dan begini, salah satu permintaannya, ya. Dan aku, bagaimana? Tidak ada lagi di dalam dunia. Bisa bayangkan kalau ada orang mau meninggal dan dia tahu nggak lama lagi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka, siapa mereka di sini? Kita gerejanya, anak-anaknya, masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu